Oh dasar metik-metik bajingan. Gue sampai mikir pengen bore up dah. Lu kecepatan kali. Bob. Nah, lu sih Nang. Kan gua udah bilang gua nggak mau jadi road captain. Top speed men, top speed. Capek lah dipikirnya riding naik Harley kali. Cute, bagus ya. Sungguh, tinggal terus gua dari tadi, ya kan? Begini sekarang tinggalan gue yang salah. Halo Bung, apa kabar? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu tentunya. Lama juga nih gue nggak bikin konten ya. Ya karena kesibukan kerjaan yang mengharuskan gue fokus dulu gitu sama kerjaan. Biar gimana pun, yang namanya dapur tetap harus ngebul. Senin 22 Januari 2024 kemarin, gue riding bareng tim Kebut Permisi. Riding kali ini rutenya lumayan jauh Bung. Kita rencana bakal muterin 3/4 Bali gitu ya. Ya, lagi-lagi dengan tujuan tempat makan dan tempat ngopi legendaris di Bali gitu. Tapi riding kali ini banyak banget dramanya, Bung. Seru banget deh, mulai dari kehilangan kontak, terus ada yang beneran ketinggalan, sampai pada akhirnya baperan. Yuk, kita mulai dari map yang dikirim Road Captain Lanang. Kalau lihat map yang dikirim, perjalanan akan ngabisin waktu kurang lebih 8-9 jam lah. Exclude perjalanan gue dari rumah sampai ke titik kumpul di KFC Jalan Gatot Subroto ya Bung ya. Dari KFC Gatsu tuh kita bakal riding ke arah Pupuan dan ngopi sekitar jam 10 di Depot Anda, Buleleng. Depot Anda adalah salah satu depot legendaris yang udah berdiri gitu ya dari tahun 70-an Bung. Selain emang nasi campurnya tuh enak banget gitu ya, yang menarik adalah dulu depot ini selalu bagiin nasi campurnya ke anak-anak SD setiap mereka naik kelas gitu di kawasan Pupuan ya. Gila, luar biasa banget kan? Padahal pemiliknya adalah orang Bali keturunan Tionghoa gitu. Dari situ kita bisa lihat kalau jejak toleransi di Bali tuh emang udah kejaga banget gitu dari zaman dulu. Keren banget lah. Dari depot Anda, rencana kita gas lagi ke Bunut Bolong gitu ya, menempuh jarak sekitar 25 km gitu ya. Oh ya, buat yang belum tahu, Bunut Bolong itu salah satu keajaiban alam yang unik dan menarik gitu, Bung. Selain karakteristik pohonnya yang mencolok karena di tengahnya bolong gitu ya, kayak terowongan, Bunut Bolong juga kayak akan mitos dan legenda yang melekat gitu. Salah satu yang paling populer adalah larangan buat calon pengantin ngelewatin pohon ini. Gokil kan lo kalau ngomongin budaya di Indonesia tuh juara banget gitu Bung. Sangat beragam. Dari Bunut Bolong kita bakal gas lagi ke rumah makan Mentempeh di daerah Gilimanuk. Yang jaraknya tuh kira-kira 66 kilometeran lah gitu ya. Kalau di Google Maps sih bisa ditempuh seharusnya kisaran 1 jam 22 menit. Tapi gue nggak yakin juga sih, pasti lebih lah. Ini juga salah satu rumah makan legendaris yang ada di Bali Bung. Rumah makan ini tuh udah berdiri dari tahun 1978. Gila, lama banget kan? Gue yakin saat itu gue masih dalam bentuk cairan tuh, Bung. Lanjut dari rumah makan Mentempeh, kita bakal gas ke Singaraja, terus ke Bedugul via Git-Git gitu ya. Dan rencananya mau ngopi-ngopi dengan pemandangan Danau Buyan. Wah, gokil, asik banget sih itu. Habis itu baru balik ke Denpasar gitu ya. Halo, selamat pagi, Bung. Di pagi yang cerah ini, gue bakal riding bareng tim Kebut Permisi nih. Anjing, tim Kebut. Rencana kita bakal muterin 3/4 Bali ya. Pagi ini sih gue excited banget sih. Sampai semalam tuh gue susah tidur gitu ngebayangin rutenya. Dan jujur ya pagi ini gue belum mandi karena telat bangun gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Yang nyium bau badan gue juga anak-anak doang gitu. Lagian gue yakin ya anak-anak juga nggak mandi sih ya karena pagi ini berangkatnya. Oh ya, ini perdana gue pakai G Action 4 nih. Wah, nggak sabar sih nunggu hasilnya nih. Gokil. Oke, kita berhenti dulu nih Pak. Kalau pagi rame banget orang berangkat kerja gitu ya. Nah, kita berangkat riding. Aduh, kacau. Oh ya, lanjut ke J Action 4 tadi. Karena biasanya untuk setting action cam di motovlog tuh emang nggak bisa sekali jalan gitu Bung ya. Harus ada apa namanya trial and error lah gitu. Ya, coba-coba dulu lah. Oh iya, riding hari ini bakal ada riders baru yang gabung nih. Ada Arrow dan Jauxion. Wah, gue berharap mudah-mudahan mereka nggak ngambek gitu kalau ditinggalin. Secara mereka baru pertama kali nih riding sama tukang gesrot aspal. Gila emang. Gila juga sih kalau dipikir-pikir ya, riding sama mereka ini. Kenceng-kenceng banget, Bung. Riding sama Permisi itu motor wajib banget fit, Bung. Selain badan tentunya ya. Ya, gimana? Kita lihat aja kencengnya perjalanan kali ini.
Ternyata Ojan dan Temi batal ikut nih Bung. Jadi ya inilah dia peserta riding hari ini gitu ya. Ya tadi sempat terjadi argumentasi sih karena para kakak tertua nih, si Flip dan Bobby belum isi bensin. Padahal dari semalam gitu udah dibilangin bensin harus full. Jadi tinggal gas aja. Tapi namanya juga orang tua gitu kan. Wajar kalau sering lupa. Asal jangan lupa rumah ya. Wah bahaya tuh. Cuma kalau Bobby tiap minggu tuh dia lupa rumah Bung. Kalau weekend gitu dia lebih sering nginep di kosan daripada di rumah. Ntar dia nginep di Seminyak lah, terus minggu depannya di Canggu, terus pindah lagi ke Uluwatu. Wah gila. Gitu deh, dia mah enak. Kosannya banyak gitu, jadi bebas tiap minggu mau pindah. Makin panjang rambutnya, makin banyak kosannya. Gokil loh Bob. Akhirnya apa yang jadi ketakutan kami terjadi, Bung. Setelah dari pom bensin, gua, Arrow, Sindromatic, dan Martin Bayu ketinggalan dan salah jalan. Beruntungnya kami disusul Bobby dan kembali ke trek yang benar. Dari kejadian ini, kita sebagai bagian dari rombongan atau konvoy mulai menyadari betapa pentingnya alat komunikasi untuk para riders, atau biasa kita sebut dengan intercom. Namun pertanyaannya, bukankah orang yang ditunjuk sebagai road captain juga harus menjaga ritme perjalanan agar rombongan tetap berada di barisan dan sampai ke tujuan? Kami mulai mempertanyakan seberapa pedulikah Lanang dengan teman-temannya di belakang. Ataukah emang udah jadi karakter orang Indonesia yang ketika ditunjuk menjadi pemimpin lalu lupa harus mementingkan siapa? Tadi kita lumayan kena macet parah, Bung. Jadinya gua memutuskan untuk matiin action cam dulu lah. Ya macet gitu ngapain juga ya kan. Habis macet mulai dari gas terus. Gokil, depan gua nih Arrow sih, gila. Doi masih bisa ngimbangin sejauh ini, keren. Cuaca Bali lagi panas-panasnya nih Bung. Wah badan gue sih keringetan abis tadi pas kena macet tuh. Ya cuacanya tuh panas, sepanas statement para capres. Wah anjing, apaan sih. Dengan segala keterbatasan dan kapasitas motor yang berbeda-beda, akhirnya semua sampai di kebun villa. Ya,
Akhirnya kami memutuskan untuk coffee break di sini karena waktu udah menunjukkan pukul 10.15. Walaupun ini di luar schedule yang udah kami tentukan bersama semalam ya. Di luar dugaan, tempatnya nyaman banget dengan segala pemandangan yang bikin mata betah berlama-lama di sini, Bung. Sementara kami coffee break, lagi-lagi terjadi perdebatan tentang bagaimana seharusnya road captain membawa kami tetap berada di rombongan. Karena sebagian dari kami tertinggal jauh di belakang. Apakah ini sebatas kurangnya komunikasi? Atau memang ego si road captain dalam menjelajahi asiknya tikungan demi tikungan? Gak asik juga kan jika hanya karena perkara riding akan mengakibatkan keretakan dalam pertemanan. Di sini kedewasaan kami dalam tindakan dan omongan diuji. Mungkin Lanang dan Flip hanya sebatas menikmati setiap tikungan seperti layaknya anak kecil yang diberi permen kesukaannya. Dan pada akhirnya kami pun memposisikan diri sebagai anak kecil yang kehabisan permen dan berpikir kita akan tetap main bareng dan mencari permen lagi untuk dibagi bersama. Esensinya sebuah pertemanan tanpa baperan. No baper. Ayo, gas. Nanti gue kecepetan. Enggak. Oh ya.